Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, itu dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sampai ke ayat ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uha. Taib. Dan sekarang kita masuk ke ayat yang baru ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang pegang kitabnya bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke ayat yang baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapa yang lebih jujur minallahi daripada Allah haditsan pembicaraannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala qilan ucapannya. Kalau yang di atas tadi surat An-Nisa 87, wa man asdaqu minallahi haditsa. Adapun ayat setelahnya, wa man asdaqu minallahi qila, ini surat An-Nisa 122. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, anaknya Maryam. Ini dalam surat Al-Maidah 116. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan wa adlan, yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Ini surat Al-An'am 115. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap Nabi Musa takliman, sebenar-benar pembicaraan. Ini dalam surat An-Nisa 164. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim, berbicara. Taib. Itu 4 ayat yang kita bacakan ya malam ini. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, beliau mengatakan tadammanat hadhil ayatu isbati sifatil kalami lillahi azza wa jalla. Ayat-ayat yang tadi disampaikan di dalamnya, Waalaikumsalam,
Di dalamnya mencakup penetapan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi empat ayat yang kita bacakan tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, di dalamnya apa? Terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Yatakallamu, berbicara. Wa qad tanazza'a an-nasu haula hadhil mas'alati nizaan kabiran. Dan manusia sungguh mereka telah berselisih di dalam permasalahan ini nizaan kabiran, dengan perselisihan yang besar. Ya, di dalam menetapkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, atau di dalam memahami ayat yang tadi disampaikan terhadap atau tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ini ada perselisihan yang sangat besar. Tetapi tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, mereka menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah berbicara, yatakallam, berbicara. Ya. Dan tentunya itu kita tetapkan. Karena sepantasnya seorang Ahlus Sunnah dia harus menetapkan kalam bagi Allah. Karena Allah berbicara sebagaimana ayat-ayat yang tadi dibacakan. Tetapi Syekh mengatakan faminhum man ja'ala kalamahu subhanahu makhluqan munfasilan minhu. Ada di antara mereka yang menjadikan kalamnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan makhluk yang munfasilan minhu, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan bahwasanya kalam bukan makhluk. Kalam merupakan sifatun dzatiyah bagi Allah, sifat yang menetap pada Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Karena konsekuensinya kalau menetapkan kalam itu makhluk, maka ketika ada seseorang ataupun mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka ketika Al-Quran tersebut tidak relevan atau tidak cocok dengan zaman, mereka bisa saja menolak Al-Quran karena menganggap Al-Quran adalah makhluk. Ya, sedangkan makhluk ketika tidak cocok dengan realitanya bisa aja ditolak. Adapun seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh menetapkan itu. Dia harus meyakini kalam adalah sifatullah. Ya, kalam itu bukan makhluk. Kalam adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, sifat bagi Allah. Yang apapun yang terdapat dalam Al-Qur'an mesti itu adalah kebenaran. Tidak mungkin ada yang salah Al-Qur'an. Tidak mungkin ada yang sia-sia Al-Qur'an itu. Ya, satu huruf pun di dalam Al-Qur'an mesti apa? Mesti kebenaran. Tidak mungkin ada yang sia-sia. Ya, maka sebagian ulama, ya, mereka ketika mengi'rab i'raban ta'riban al-ayat, ya, tidak mendapatkan kemudian ada huruf ziyadah, seakan-akan huruf ini tambahan. Tetapi apa? Mempunyai makna, mempunyai arti. Taib. Jadi yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya apa? Kalamullah adalah merupakan makhluk bagi Allah. Wa qala, dan mengatakan inna ma'na mutakallim khaliqun lil kalam. Dan kata mereka makna mutakallim bahwasanya Allah berbicara artinya apa? Artinya khaliqun lil kalam, artinya Allah menciptakan kalam, menciptakan pembicaraan. Dan siapa kelompok ini? Wahumul mu'tazilatu, dan mereka adalah Mu'tazilah. Ya, jadi ini pendapat yang salah. Pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sampai kata Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, seorang imam, ya, beliau mengatakan innallaha yansuru haddad din birujulain. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan dua orang. Bi Abi Bakrin fi mihnatin atau fi riddatin, yaitu dengan sebab Abu Bakar ketika waktu musim riddah. Waktu musim apa? Riddah. Apa itu riddah?
musim ketika kebanyakan manusia murtad ketika itu. Karena sepeninggalnya Rasulullah SAW, maka ada beberapa kelompok manusia, mereka tidak mau membayar zakat. Ya, mereka tidak mau membayar zakat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul Rasul. Pengganti setelah Rasul SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya, barang siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat, maka saya akan perangi. Maka diperangilah orang-orang yang enggan membayar zakat ketika itu. Ya, sampai dikatakan bahwasanya mereka ini apa? Bisa keluar dari agama ketika tidak mau mengeluarkan zakat. Dan hal ini adalah paling benar dan dikuatkan oleh pendapat ini oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar sepakat kepada pendapat yang Abu Bakar memerangi siapapun yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam, yaitu apa? Bi imami Ahmad. Ya, Allah menolong agama ini dengan sosok Imam Ahmad. Pada waktu apa? Fi mihnatin, ketika waktu fitnah besar, ujian besar. Jadi ketika itu pada zamannya Raja Abbasiyah, ya, kalau nggak salah Ma'mun atau Al-Ma'mun, atau setelahnya Al-Mu'tasim Al-Wathiq, ya, billah. Mereka apa? Mereka karena penasehat rajanya, Waalaikumsalam warahmatullahi, penasehat rajanya ketika itu adalah Ibnu Abi Duad, seorang Mu'tazilah, ya, Mu'tazil kabir, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, sehingga memaksakan kepada seluruh ulama-ulama ketika itu, kaum muslimin ketika itu, harus berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau mengatakan itu, sampai Imam Ahmad dipenjara 2 tahun kurang lebih lamanya. Sampai ada beberapa ulama kemudian dibunuh, disiksa. Tapi Imam Ahmad tegar dengan pendapatnya, ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sehingga sampai kepada kita keterangan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ini salah satu apa? Ketegaran Imam Ahmad ketika itu, yang betul-betul apa? Menjaga pendapatnya, yang walaupun dizalimi ketika itu, disiksa, tapi kokoh dengan pendapatnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi yang mengatakan bahwasanya kalamullah ataupun kalam ini adalah makhluk, mereka adalah Mu'tazilah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wa minhum man ja'alahu laziman lidzatihi azalan wa abadan. Di antara mereka juga ada yang menjadikan bahwasanya kalam ini adalah kalam yang terus berada pada Allah Subhanahu wa taala azalan wa abadan, dari dulu dan selama-lamanya. La yata'allaqu bi masyiatihi wa qudratihi. Dan kalam ini tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak dan maha kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya kalam ini kalamullah, tetapi azalan wa abadan. Apa artinya azalan wa abadan? Jadi kalimat Allah ini yang lama, yang dulu, ketika Allah mengatakan kepada Al-Qalam, ya, lamma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah menciptakan qalam, maka Allah berfirman kepada qalam, ya qalam, uktub, tulislah wahai qalam, wahai pena. Kemudian apa kata pena? Wa ma'aktub ya Allah, apa yang harus saya tulis? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini kalam azalan. Dan kata mereka wa abadan. Dan kata mereka apa? Kalamnya Allah ini la yata'allaqu bi masyiatihi, tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Dan ini juga salah. Karena tentunya kalam ini berkaitan dengan apa? Kehendak. Ada para nabi yang memang Allah langsung ajak bicara dengan Allah, seperti Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, langsung berbicara dengan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan Nabi Musa takliman. Ini taukid apa namanya? Taukid apa? Masdar taukid lafzi.
Artinya apa? Penguatan, betul-betul Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman, sebenar-benarnya pembicaraan. Artinya berbicara dengan sesuatu yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan wa nafa'anhul harfa wa sauta. Mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala kalamnya Allah ini yang azalan wa abadan ini. Selain tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah, juga apa? Mereka menafikan kalam tersebut, ya, nafal harfa wa saut. Menafikan ada huruf dan saut. Betul, Allah berbicara, mengucapkan kalam. Tapi kalamnya itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Ini kata mereka, ini pendapat yang salah. Bagaimana? Tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam kemudian mencari-cari siapa yang berbicara, mencari-cari api, kemudian ketika masuk ke sebuah lembah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kata Allah, ikhla'an alaika, lepaskanlah sandalmu wahai Musa, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di sebuah lembah yang suci, lembah tua namanya. Maka Nabi Musa melepaskan sandal dan masuk ke lembah itu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalamullah, pembicaraan Allah didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada sautnya, ada suaranya. Wa qala, dan mereka mengatakan innahu ma'na wahidun fil azal. Dan kalamnya Allah ini adalah merupakan makna, satu makna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu makna. Ini kata mereka. Siapa yang berpendapat ini? Mereka adalah wahumul kullabiyatu wal asy'ariyatu. Kullabiyah dan asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini juga mereka menetapkan kalam bagi Allah. Jadi Allah berbicara, tapi kata mereka berbicaranya Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Terus bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mendengarkan? Ya, kata mereka kalamnya kalam nafsani, kalam hati, kalam jiwa, gitu. Taib. Maka sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, betul-betul apa? Mudah di dalam memahami nama dan sifat ini. Tidak perlu kalam, tidak perlu fasahatul lisan. Ya, kata mereka harus bersilat lidah ataupun harus biasanya ahlul kalam yang kemudian bermain-main dengan masalah nama dan sifat bagi Allah. Padahal apa? Padahal mudah saja, cukup kita imani apa yang Allah tetapkan. Cukup kita imani apa yang Rasul tetapkan. Tanpa kita mentahrif, mentatil, mentamsil dan mentakyif. Kenapa? Karena para sahabatnya tidak melakukan itu. Jadi cukup kita mengikuti para sahabat, ya, dalam hal ini. Karena akan lebih aman, lebih selamat. Kemudian mereka mengatakan wa minhum man jalahu hadisan qa'iman bidzatihi ta'ala. Mereka mengatakan, ya, dan ada yang menjadikan bahwasanya kalamullah ini adalah qa'iman bidzati dan muta'alliqan bi masyiatihi wa qudratihi. Taib, kata mereka bahwasanya kalamnya Allah ini adalah hadisan baru, kalamnya ini qa'iman bidzatihi, yang ya tersifati dengannya Allah Subhanahu wa taala zatnya, berkaitan juga dengan masyiah Allah dan juga kudrahnya. Walakin akan tetapi za'ama anna lahu ibtida'un fi dzatihi wa anna Allah lam yakun mutakalliman fil azal. Kata mereka bahwasanya Allah tidaklah berbicara dahulu, tapi berbicaranya baru. Ini pun salah. Wa humul karramiyatu, dan mereka adalah karramiyah. Padahal kita mensifati Allah Subhanahu wa taala kalam azalan wa abadan, dulu dan selama-lamanya Allah tersifati dengan itu. Sekarang bukan berarti seseorang yang diam kemudian dikatakan dia bisu, mentang-mentang diam. Dia berbicara, dia ketika memang perlu berbicara, dan nggak terus aja ngomong gitu. Karena memang kalam ini sifatun dzatiyah, sifat dzatiyah bagi Allah yang tersifati Allah dengannya selama-lamanya. Artinya tidak pernah lepas dari itu. Seperti ilmu, ya. Tapi apa? Berkaitan kalau ilmu malatan faku anha abadan, tidak pernah terlepas darinya. Nggak pernah sesaat Allah lepas darinya ilmu Allah, nggak pernah. Pasti.
Kalau kalam ini apa? Berkaitan dengan masyiah. Kapan Allah berbicara? Allah berbicara. Kapan tidak? Ya tidak. Ketika tidak bukan berarti Allah tidak tersifat dengan berbicara, tidak. Allah walaupun tidak berbicara tetap tersifati dengan berbicara. Beda dengan ilmu, beda dengan kuat, beda dengan kudroh. Itu sesuatu atau sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Nggak pernah sesaat Allah kemudian ilmunya hilang darinya, enggak. Ya. Beda dengan apa? La sinatu wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nggak pernah sesaat Allah ngantuk, nggak pernah. Adapun kalam ini berkaitan dengan apa? Masyiah. Tapi Allah tersifati dengannya azalan wa abadan, selama-lamanya, dulu dan sampai akan datang. Karena nanti di hari kiamat Allah berbicara. Ya ainal mutahabbina fiyya. Mana kata Allah? Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku? Udzilluhum, aku akan naungi mereka, kata Allah, fi dzillin yauma la dzilla illa dzilli. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayana mutahabbina fiyya. Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Allah berbicara di padang mahsyar nanti. Ya. Dan Allah berbicara ya ta'ala, atau berkaitan berbicaranya Allah dengan apa? Dengan masyiah. Dengan kehendak. Tapi tetap tersifati kalamnya Allah ini apa? Azalan wa abadan. Apa? Azalan dari dulu sebelum terciptanya alam semesta ini dan selama-lamanya. Allah tersifati dengan Allah berbicara. Baik. Adapun sebagian kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Allah tersifati dengan kalam. Taib. Tadi ya disebutkan tadi pendapatnya Mu'tazilah, kemudian setelahnya Kullabiyah, dan yang barusan kita bacakan bukan Mu'tazilah, itu Karomiyah ya. Pendapatnya Karomiyah. Itu apa Karomiyah? Mereka menjadikan bahwasanya Allah berbicara, tapi pembicaraan Allah ini baru. Ya, dan bicaranya Allah ini berkaitan dengan apa? Masyiah. Taib. Jadi intinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan kalam bagi Allah. Allah berbicara. Dan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala taib. Ala ma yaliku bijalalihi. Ya, berbicaranya Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Ada orang-orang yang kemudian menafikan, tidak mau mengatakan Allah berbicara. Karena kata mereka, kalau saya menetapkan Allah berbicara berarti harus punya mulut, kata mereka. Sedangkan dalam hadis, dalam ayat, apakah ada ayat yang menjelaskan Allah punya mulut? Berarti kalau berbicara berarti Allah harus punya tenggorokan, harus ada punya pita suara, harus ada alat-alat untuk berbicara. Sedangkan itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang menjelaskan Allah punya pita suara. Karena memang tidak ada. Dan kata siapa berbicara itu harus butuh mulut. Kata siapa berbicara harus ada tenggorokannya. Kata siapa berbicara harus ada pita suaranya. Kalau Allah berkehendak, itu batu-batuan di Madinah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apakah kemudian ketika itu bebatuan itu mempunyai mulut harus bisa apa sehingga berucap atau mengucapkan salam? Tidak. Dan ketika Allah berkehendak nanti di hari kiamat atau di kuburan atau pada hari kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami akan sumpal mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami jadikan kaki mereka bersaksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Apakah kemudian tangan harus ada mulut dulu nanti kemudian mereka bisa berbicara? Tidak, nggak perlu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadikan sesuatu. Karena itu apa? Berarti mereka yang mengatakan bahwasannya ya tidak mau menetapkan kalam bagi Allah. Karena apa? Kalau kalam bagi Allah, Allah berbicara berarti apa? Harus ada mulut, harus ada tenggorokan, harus ada pita suara. Otomatis secara tidak langsung mereka telah mentasbih Allah dengan makhluk. Betul apa tidak? Otomatis kan? Berarti apa? Ketika mereka tasawwur fidih ini tergambar dalam pikiran mereka ketika Allah berbicara. Loh, Allah berbicara.
Berarti otomatis punya mulutnya dong. Berarti apa? Mereka langsung menggambarkan itu kepada manusia. Manusia berbicara punya mulut dulu, tenggorokan, pita suara dan lain sebagainya. Berarti mereka sebelum itu berarti mereka telah mentasbih. Makanya kelompok ya nufat ini orang-orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala sifat dan dari asma dan sifat Allah, ini kelompok yang sesat ya. Karena mereka apa? Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya Allah lipat, Allah genggam dengan tangan kanannya. Was samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Jadi bentuk apa? Memuliakan Allah itu dengan cara apa? Menetapkan nama-nama yang Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'annya, dan telah menetapkan nama atau sifat yang telah Rasul tetapkan dalam hadisnya. Ya, tanpa kita mentahrif. Ada yang masih ingat mentahrif apa? Mentahrif? Ada yang masih ingat mentahrif apa? Mentahrif? Ada yang masih lupa? Semuanya lupa. Mentahrif apa? Gaza mentahrif apa? Mentahrif, murajaah. Merubah makna. Contohnya apa? Yadun jadi nikmat. Ini mentahrif. Ketika Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kata mereka, masa tangan Allah ada di atas tangan mereka? Kumaha gitu bentuknya. Kata mereka, yadun di sini bukan yadun, bukan tangan, tapi nikmat. Ini tahrif namanya. Ini tahrif namanya. Jadi kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa mentahrif, tanpa mentakyif. Ada yang masih ingat mentakyif apa itu mentakyif? Ada yang sudah lupa? Repan apa mentakyif? Membagaimanakan, mengkaifiatkan. Saya menetapkan tangan bagi Allah. Kata mereka, kamu menetapkan tangan bagi Allah? Iya. Kumaha tanganna? Jika kumaha pandangannya Allah. Tak orang tekenging. Nggak boleh kita mentakif kaifiat kumaha pandangannya Allah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena para sahabat tidak bertanya kepada Rasul. Ayat ini turun di hadapan para sahabat. Apakah ada di antara mereka naros ke Rasul, ya Rasul, kumaha pandangannya Rasul, pandangannya Allah? Maka Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya, ya Imam, mahwal istiwa? Apa itu istiwa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas aras. Apa itu istiwa? Kata Imam Malik, al istiwa maklum. Istiwa itu perkara yang diketahui. Kita tahu istiwa itu seperti apa. Tapi apa kata Imam Malik? Wal kaifu majhul. Adapun kaifiat istiwanya Allah seperti apa? Istiwa ini sebagian mengatakan duduk gitu ya. Tapi bukan duduk seperti duduk yang kita ketahui. Ada duduk begini, ada duduk begitu, ada begini, ada begitu. Maka sebagian kalau kita lihat dalam terjemahan Depak itu bersemayam gitu ya. Istiwa artinya apa? Fauqa wa ala, berada di atas, irtifa ya. Jadi kita kemudian apa mengartikan istiwa ini apa? Fauqa wa ala artinya di atas, wa ala dan di atas. Taib. Karena apa? Kaifiat duduk, kalau dikatakan duduk banyak kaifiatnya. Maka para sahabat tidak bertanya, ya, kaifa istiwa Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Maka kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Adapun kaifiatnya majhul. Ya, kenapa? Karena tidak diketahui. Allah tidak mengajarkan kepada Rasul istiwanya Allah itu seperti ini, seperti itu, tidak ada. Dan kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah perkara bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa bisa dibid'ahkan? Karena para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah. Ya, kalau hal itu penting, para sahabat akan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita tahu bagaimana istiwanya Allah, itu para sahabat akan bertanya kepada Rasul. Kalau seandainya itu sangat penting. Ya. Karena apa? Karena kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Wahum yus'alun, dan mereka yang akan ditanya oleh Allah.
Jadi bukan kita menyibukkan bagaimana Allah, seperti apa Allah, itu bukan itu yang harus kita sibukkan. Karena Allah tidak ditanya tentang itu. Allah tidak ditanya kenapa Allah menurunkan hujannya hari ini, kenapa tidak besok, kenapa, nggak perlu bertanya itu. Tapi mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Tidak boleh kita mentamtsil atau mentasbih. Apa mentamtsil? Fahri, apa mentamtsil? Memisalkan. Ya, kalau Allah yadun, Allah, tangan Allah di atas tangan manusia tangan di atas tangan mereka, berarti yadun, oh kayak tangan manusia, berarti begini. Ada jarinya, ada kukunya, ada pori-porinya, ada lain sebagainya. Ini jangan, nggak boleh memisalkan. Dan yang terakhir tidak boleh apa? Mentaktil. Apa itu mentaktil? Meniadakan. Saya tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Kenapa? Karena takut saya menyamakan Allah dengan manusia, tangannya sama. Saya tidak mau mengatakan itu. Jadi saya menafikan tangan bagi Allah. Seakan-akan dia lebih pintar dari Allah, seakan-akan dia lebih mengerti dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Jadi mudah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah dalam hal ini. Cukup kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kita nafikan apa yang Allah nafikan. Nggak perlu kemudian kesana kemari menafsirkan, menakwilkan, ya. Kemudian Syekh mengatakan, wallahu subhanahu nada Musa bisautin wa nada Adam wa Hawa'i bisautin. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dengan suara. Wa nada Adam wa Hawa bisautin. Dan Allah memanggil Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan suara. Wa yunadi ibadahu yaumal qiyamati bisautin. Dan Allah memanggil hamba-hambanya nanti di hari kiamat dengan suara. Ada suaranya. Bagaimana? Tidak ada suaranya. Terus bagaimana kita akan memahaminya? Ya, ini Asy'ariyah menetapkan kalam bagi Allah, tapi kata mereka bila harfin wala sautin. Kalamnya Allah ini tanpa huruf, tanpa suara, kata mereka. Nggak masuk akal. Wa yatakallamu bil wahyi bisautin. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan wahyu itu pun dengan suara. Walakinnal hurufa wal aswat allati tatakallamu biha Allah Subhanahu sifatun lahu, ya, ghair makhluqah. Akan tetapi huruf dan suara-suara yang mana Allah berbicara dengannya adalah merupakan sifat bagi Allah, bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Wala tushbihu aswatil makhlukin wa hurufihim. Dan suara, ya, dan huruf ketika Allah berbicara ini tidak menyerupai suaranya makhluk Allah. Dan tidak menyerupai huruf-hurufnya. Taib kama anna alimallahu alqa'ima bidzatihi kama anna ilmallahi qa'imu bidzatihi laisa mithlu ilmi ibadihi. Sebagaimana ilmu Allah itu terus senantiasa ada pada Allah, tidak seperti ilmu hamba-hambanya. Sekarang dia berilmu, tahu dia tentang ilmu ini, mungkin besok dia tidak tahu atau mungkin lupa, ya. Adapun Allah tidak, terus Allah tersifati dengan ilmu, sesuatu yang tidak pernah terlepas darinya. Dan Allah terus tersifati apa? Tersifati dengan mutakallim, berbicara. Hanya saja berkaitan dengan apa? Masyiah. Kapan Allah berbicara, kapan tidak, ya Allah tidak. Tapi tetap Allah tersifati bahwasanya Allah berbicara. Dan nggak mungkin sekarang kita tahu teman kita berbicara, dia nggak bisu dia, ya. Ketika ngomong dia, kita sifati dia orang yang berbicara. Ketika enggak pun tetap kita sifati dia berbicara. Bukan berarti dia nggak ngomong, dia dikatakan dia bisu, tidak. Karena memang dia tidak mau ngomong gitu. Taib, kemudian Syekh mengatakan wal ayatanil ulayani una wa huma min suratin nisa, dua ayat yang pertama yaitu dari surat An-Nisa dua-duanya, ya. Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Ini dua-duanya dari surat An-Nisa. Kata Syekh, tanfiyani an yakuna ahadun asdaqu haditsan wa qawlan minallahi azza wajal. Maka dua ayat ini keduanya apa? Menafikan adanya seseorang yang lebih benar, lebih jujur ucapannya dan pembicaraannya dibanding Allah Subhanahu wa taala.
Maka Al-Qur'an ya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih adil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita tidak boleh ya ayyuhalladzina amanu ya apa namanya? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Atau ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kalian mendahulukan ya ucapan Allah dan Rasulnya dibanding ucapan-ucapan yang lainnya. Dan kalian apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat ini dulu ketika masa hidup Nabi tidak boleh kita mengangkat suara di atas suara Nabi. Kalau Nabi suaranya seperti ini intonasinya, kita harus lebih rendah. Kalau Nabi di atas, kita harus lebih rendah. Nggak boleh kita mengangkat suara di atas suara Nabi. Tapi kalau sekarang kata para ulama maknanya tidak boleh kita mendahulukan ucapan kita dibanding ucapan Nabi. Kata Nabi A, B, C, kata kita B, D dan seterusnya. Nggak boleh. Ya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Itu tadi. Tidak ada yang lebih jujur, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih adil ucapannya dibanding siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ada dalam Al-Qur'an, maka itu pasti lebih benar, lebih hikmah, lebih pasti, lebih benarnya. Nggak mungkin meleset. Nggak mungkin. Dan bentuk keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada bahwasanya Allah adalah zat yang paling benar ucapannya, kita membenarkan apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang apa yang telah terjadi dahulu. Kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam Al-Quran atau terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, kita imani keadaannya. Bagaimana kaum-kaum yang membangkang kepada nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kaum itu, seperti kaum Tsamud, ya, wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad, kaum Tsamud yang mengukir gunung gitu ya, segede itu. Kalau kita lihat sekarang bagaimana bukit-bukit itu mereka ukir, pintunya aja besar di Al-Ula itu di Madinah. Berarti apa? Menunjukkan nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kata mereka, kami adalah kaum yang paling kuat ketika itu. Padahal mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kuat di hadapan Allah. Kita imani itu. Bentuk apa? Bentuk keimanan bahwasanya tidak ada yang paling benar dibanding ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingkari apapun yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ini kita bisa kufur. Tidak boleh. Dan kita mengimani apa yang akan terjadi yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku telah diberikan Al-Quran oleh Allah dan yang sepertinya bersamanya. Apa maksudnya? Hadis. Jadi menunjukkan apa? Hadis pun adalah wahyu. Ya. Taib. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan rahimahullahu taala, bal huwa subhanahu asdaqu min kulli ahadin fi kulli ma yukhbiru bihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling jujur, paling benar dibanding siapapun ya yang mengabarkan tentang kabar. Maksudnya tentang kabar Allah. Berarti Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang paling benar ucapannya, Allah yang paling jujur ucapannya, Allah yang paling adil ucapannya. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, kita harus beriman tentang itu. Allah berbicara, kita imani Allah berbicara. Ya, durhaka dia. Bagaimana dia bisa seakan-akan apa? Menghukumi Allah seakan-akan Allah nggak benar. Ketika Allah menetapkan Allah berbicara, itu mah bukan berbicara, itu mah dan lain sebagainya. Berarti seakan-akan dia lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'anna ilmuhu bil haqa'iq al-mukhbar anha ashmal wa adbat. Dan itu karena apa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat-hakikat yang dikabarkan olehnya ini lebih ashmal wa adbat, lebih mencakup ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya Allah istiwa di atas arasy, Allah berbicara, Allah punya tangan, Allah mengetahui tentang hakikat itu.
Dan itu tentunya sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menafikan nama atau sifat bagi Allah, mereka ingin kesempurnaan bagi Allah. Saya nggak mau mengatakan Allah punya tangan, berarti kayak manusia dong kalau Allah punya tangan. Sedangkan Allah kan maha suci. Allah kan nggak sama dengan makhluknya, kata mereka. Laisa kamitslihi syai', kata mereka. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mereka ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara siapa? Cara mereka. Padahal ada cara yang paling pantas. Caranya siapa? Caranya Allah. Karena Allah lebih tahu tentang hakikatnya. Maka apa? Yang paling benar adalah kita menetapkan apapun yang Allah tetapkan, dan menafikan apapun yang Allah nafikan. Taib. Dan hal ini tentunya akal tidak bermain dalam hal ini. Akal tidak bermain dalam hal ini. Karena yang kemudian mereka mentakwil, mereka mentahrif, itu semuanya akal. Itu semuanya akal, nggak mungkin ya Allah begini, nggak mungkin Allah, intinya akal. Sedangkan akal tidak bermain dalam hal ini. Hal ini adalah ittiba. Dalam hal ini kita harus ittiba, mengikuti, mengimani. Ya, walaupun akal kita mungkin nggak sampai, gitu ya. Karena begini, ketika kita mengimani Allah punya sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thulutsai lail akhir. Sesungguhnya Allah turun ya setiap malam di sepertiga malam ke langit dunia ya, dan mengatakan man yad'uni astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, saya akan jawab permintaannya. Setiap malam sepertiga, di malam sepertiga Allah turun ke langit dunia. Kalau ku akal itu nggak otomatis bertabrakan dengan akal kita. Terus kalau di Indonesia sepertiga malam sekarang, di Malaysia belum, Thailand belum, apalagi di Arab belum, beda 4 jam, apalagi di Amerika bedanya berapa jam? Belasan jam, nggak tahu 20 jam sama Amerika. Kan akal nggak main di sini. Akal nggak masuk ke sini. Terus apa yang harus kita lakukan? Iman saja. Jangan kemudian akhirnya apa, karena akalnya dia bodoh gitu ya, akhirnya dinafikan ini, nggak mungkin Allah turun, nggak mungkin. Sampai ngomong kalau Allah turun sekarang di Indonesia, berarti besok di sana turun lagi. Terus aja Allah turun, berarti arasnya kosong dong. Ini ngomongnya dengan akal. Ngomongnya dengan akal. Padahal dalam hal ini kita harus beriman. Imani saja. Paham maksudnya ya? Ketangkap maksudnya ya? Kenapa kita bahas ini? Karena banyak sekarang. Kalau kita lihat ya, ustadz-ustadz yang mungkin seliweran di TV-TV media sosial, yang kemudian menafikan nuzul sifat bagi Allah Subhanahu, mereka menafikan itu. Dasar mereka apa? Akal. Nggak cocok kata mereka dengan akal mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau dinu birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka apa? Mengusap khuf, itu yang paling pantas diusap itu adalah bawahnya. Karena yang paling kotor adalah bawahnya. Walakin ra'aitu Rasulullah, akan tetapi saya melihat Rasul mengusap atasnya. Kalau agama itu dengan akal, maka mengusap khuf itu ya berarti kedah liren namanya. Taib, karena sudah adzan ya. Itu aja dulu, insyaallah kita lanjutkan di waktu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.